Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan perkenalkan, saya Cia, kader puli bersama dari PKBI Jombang. Kali ini bekerja sama, membuat podcast bersama, kita ngobrol bareng sama teman-teman WCC dan juga Sebaya Youth Center PKBI Jombang. Sebelumnya saya kenalin dulu satu persatu teman-teman saya yang kita nantinya akan bikin diskusi yang asik dan seru gitu ya. Kita akan aja untuk sore hari ini. Oke. Untuk yang pertama ada Kak Novita Sari SPSI sebagai staf advokasi kebijakan dan pengorganisasian masyarakat WCC Jombang. Halo. Halo, sore semuanya. Sehat, baik. Tetap selalu sehat. Masih semangat mendampingi umat yang ada di Jombang ya Kak ya? Siap, semangat. Tetap semangat gitu. Untuk yang kedua, kita kenalan dulu sama Kak Ika Nisa Nurfitri dari Sebaya Youth Center PKBI Jombang. Halo Kak Ika. Ya, halo Kak Cia. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik nih. Hari ini tetap semangat juga ya. Cerah banget hari ini. Biar udah meskipun cuacanya mendung ya, kita tetap harus cerah. Ya, bener. Jombang mendung loh Iya. beberapa hari ini, bener kan? Dan di kesempatan kali ini Cia dan juga teman-teman dari WCC maupun Sebaya Youth Center bakal ngobrolin hal-hal seru terkait hak kesehatan seksual reproduksi. Benar begitu ya. Hak kesehatan seksual reproduksi itu yang pasti menjamin setiap individu untuk dapat mengambil keputusannya terkait aktivitas seksual reproduksi mereka tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya paksaan, dan tanpa adanya kekerasan itu. Nah, sebelum kita ke HKSR lebih lanjut, aku mau nanya nih ke Kak Novi, di Jombang yang akhir-akhir ini lagi booming banget tuh kasus-kasus yang terkait tentang HKSR apa sih? Ya, jadi sebenarnya kalau ngomongin HKSR gitu ya, karena WCC Jombang ini base-nya adalah lembaga layanan perempuan dan anak perempuan korban kekerasan gitu ya. Sebenarnya banyak kasus yang masuk di kita itu adalah kekerasan seksual dan ini macam-macam. Ada yang di dalam relasi keluarga, artinya bisa jadi pelakunya itu ayah kandung atau kakak gitu ya. Maksudnya kalau kami akhirnya kategorinya adalah incest yang punya hubungan darah gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yang relasinya adalah pacar gitu. Nah, di relasi pacar ini yang cukup banyak gitu pengaduannya gitu ya. Nah, dan kalau ngomongin apakah hanya kekerasan seksualnya sekali, enggak, tapi berkali-kali. Dan tapi masyarakat kita nganggap ketika berkali-kali this is not kekerasan gitu kan, ini bukan kekerasan gitu kan. Ini adalah bentuk perhatian yang agak berbeda. Kayaknya kayak gitu ya kalau menyangkut ke teman-teman remaja saat ini. Kalau dari Kak Ika nih, dari Sebaya Youth Center PKBI Jombang, kalau Cia garis bawahi dulu dari PKBI Jombang untuk program Pulih Bersama ini sudah melakukan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan hak kesehatan seksual reproduksi, terus kemudian HIV/AIDS, COVID-19. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita udah rame banget gitu kan tentang COVID-19 dan itu kita udah ada penanganannya mulai dari swab antigen sebelum mereka melakukan kegiatan, terus kita menyediakan tes PCR juga gitu, kemudian multivitamin juga lengkap yang udah disediain dari teman-teman PKBI. Terkait di HKSR-nya, selain kita memberikan KIE ke teman-teman gitu kan, ke teman-teman marginal juga, ada yang perlu disampaikan nggak nih dari Kak Ika? Iya, kalau terkait dari teman-teman Sebaya Youth Center sendiri dari Kabupaten Jombang, kita kan turun nih programnya dari PKBI Jawa Timur. Kita kerjasamanya juga dari kader-kader PKBI juga. Jadi yang terkait HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksi, kita yang pasti akan memberikan informasi terkait kesehatan reproduksi tentunya. Jadi apa yang sudah disampaikan sama Kak Novi tadi terkait masalah-masalah yang terjadi, kita di sini itu penanggulangannya. Jadi kita ngasih tahu biar masalah-masalah yang terjadi dalam lingkup kecilnya itu tadi kayak yang terjadi pada orang tuanya dengan anaknya, kekerasan yang dilakukan, terus dengan pacarnya. Nah, kita memberikan informasi itu biar yang sedang pacaran nih, anak remaja sekarang kan lagi hitsnya pacaran itu
posesif atau rasa sayang yang berlebihan. Nah, padahal kita tanpa sadari rasa sayang yang berlebihan atau aturan dari pacar yang diberlakukan itu adalah salah satu juga hak atau salah satu juga kekerasan yang ada dalam pacaran. Nah, itu kan harus dihindari. Maka dari itu kita teman-teman sebaya bekerja sama dengan PKBI, nah itu kita sosialisasikan biar teman-teman itu tahu apa aja sih yang harus dihindari, dan kalau dalam pacaran itu batasannya seperti apa biar tidak sampai terkena kekerasan dalam pacaran itu, Kak. Iya, ngobrolin soal kekerasan dalam pacaran yang pastinya kalau tadi sempat menyinggung bahwa keposesifan itu sebagai bentuk rasa sayang. Beneran sayang nggak sih? Katanya kalau aku udah diposesifin sama pacarku nih, oh ini berarti pacarku sayang banget nih sama aku. Padahal enggak, itu sebagai bentuk juga mereka membatasi ruang gerak kamu untuk mengeksplor diri. Kayak gitu nggak sih? Iya. Potret remaja saat ini kayak gitu ya, kayak nggak aware sama sekali, atau mungkin mereka kekurangan informasi dan mungkin juga kalau yang Cia sempat dampingi itu sebenarnya mereka udah dapat nih informasinya, udah dapat loh, mereka udah dapat informasinya, tapi kayak mereka tuh nggak mau menjalankannya gitu ya, nggak mau jalaninnya. Padahal mereka udah dapat informasinya, harusnya kan kayak lebih tahu. Udah nih enggak dong kayak gitu. Tapi mereka enggak. Nah, potret remaja saat ini menurut kacamata dari Kak Novi gimana nih? Iya, jadi sebenarnya gini, kenapa sih ketika yang itu tadi misalnya posesif lah gitu kan, atau bentuk pengekangan dari yang sebenarnya itu hak kita sebagai individu, tapi ketika kemudian ada kita punya partner gitu ya, kita punya pacar, kemudian ketika larangan itu tuh dianggapnya adalah oh ini bentuk sayang, karena selama ini yang dipahamin adalah ketika ngomongin kekerasan ini artinya tuh ya yang misalnya mukul gitu kan, artinya persepsinya fisik ya kan. Akhirnya lupa bahwa sebenarnya kalau kita tracking dari pengertian kekerasan itu adalah segala hal yang ini itu bersifatnya fisik, kemudian psikis gitu ya, termasuk ke seksualnya, pembatas-pembatasan pada itu. Verbal juga loh. Verbal itu bagian dari psikis gitu kan. Nah ini yang sebenarnya menurutku teman-teman muda gitu ya, misalnya teman-teman yang saat ini remaja itu masih memandang bahwa kekerasan itu ya kalau bahkan misal gitu kan, misalnya diselingkuhin aja itu ya yang pasti nggak masuk kekerasan ya, akan merasa oh berarti aku kurang apa nih gitu kan, kayak jadi langsung insecure gitu ya si perempuan ya. Nah itu karena kemudian belum lagi itu kalau misalnya sudah masuk di dalam kekerasan seksual misalnya, itu yang paling mungkin dipakai adalah bukti bahwa gini nih, misalnya yang paling sederhana aja, misalnya kalau kamu nggak mau tak cium misalnya gitu kan, oh berarti kamu nggak sayang dong sama aku. Nah ini kan bentuk-bentuk KDP seperti itu yang biasanya ada sebuah paksaan-paksaan yang bikin mereka, aku udah sayang banget loh sama seseorang ini, dia udah nemenin aku dari gitu ya biasanya kayak gitu. Terima kasih sudah di saat aku jatuh tuh dia nemenin, masa iya sih sekedar ngasih ciuman aja, dia minta ciuman aja aku nggak mau, kayak gitu loh. Kadang pikiran-pikiran kayak gitu ke anak muda tuh selalu ada. Ini berdasarkan dari curhatannya teman-teman muda yang kebetulan aku dampingan juga anak-anak muda sih. Jadi kayak mereka cerita, Mbak pacarku tuh gini gitu. Itu termasuk posesif nggak? Aku udah nggak nyaman nih ya. Tapi aku bahasanya kayak eman banget kalau mau putus karena aku udah berhubungan lama nih. Bener-bener kayak gitu. Aku kan jadi gemes sendiri gitu ya. Aku gemes banget. Udah segemes itu. Mereka udah ngerugiin kamu banget loh. Ayo dong, open minded dong. Masih banyak banget laki-laki di luar sana gitu yang care sama kamu gitu. Nah, ini sebenarnya juga gini kan, kadang gitu ya, mungkin kalau tadi Kak Cia bilang bahwa sebenarnya ada juga teman muda yang dia sudah ngerti secara ilmunya gitu kan. Tapi dia pada circle yang kamu nggak bisa gitu dong, kamu harus introspeksi diri kamu dulu. Nah akhirnya dia sudah ngerti nih, ini pada circle yang ternyata belum terbuka secara wawasan gitu kan, secara wawasannya juga sama aja, akhirnya dia kembali menyalahkan dirinya gitu kan. Akhirnya terus apalagi kalau misalnya curhat ke temennya yang sama, maksudnya satu gengnya gitu, misalnya kemudian di judge bahwa kamu terlalu baper dan semuanya. Nah ini kan membuat dia yang
awalnya sudah mulai ngomong, Betul. ya kan ya, Iya, menutup terus akhirnya lagi dia menutup dia. lagi ya. Karena emang kan pengaruh lingkungan itu sangat besar sekali ya, apalagi teman sebaya nih. Kalau anak-anak yang remaja, teman sebaya itu kan sangat pengaruh karena interaksinya kita atau teman-teman remaja itu kan lebih banyak sama teman daripada betul. sama orang tua. Apalagi sama kita yang notabene kita cuma bertemu sama mereka mungkin hanya saat kegiatan, Iya. saat ngasih sosialisasi gitu. Betul. Jadi kita kayak mendampingi mereka atau ngasih tahu mereka tentang jangan gini deh, lebih baik seperti ini. Kita harus membatasi ini. Itu hanya dalam sesaat aja, tapi mereka waktu barengnya atau waktu interaksi lamanya itu sama teman sebayanya. Nah, itu sebenarnya sih kayak kendala atau tantangan tersendiri ya untuk kita mengatasi hal tersebut. Karena itu termasuk akar juga karena kita nggak bisa hanya satu orang aja, tapi lingkungan sekitarnya, lingkungan sebayan juga itu harus sama-sama saling ngerti. Biar Semoga nanti yang lihat ya. ini tercerahkan Iya, Ada dikit gitu ya bahwa teman sebaya bahwa memilih circle pertemanan itu butuh effort dan itu wajar. Jadi kayak seseorang akhirnya bisa memilih terus kemudian menyeleksi teman-temannya sendiri. Kadang ada loh, kalau kemarin Cia dapat dampingan yang gini, aku udah nggak nyaman nih sama temanku, tapi aku nggak kuat gitu loh, aku nggak sampai hati kalau sampai aku memutus pertemanan ini gitu loh. Itu namanya seleksi pertemanan kamu loh, dan yo opo kamu harus tatak gitu. bener. Iya opo sih kok gak tatak-tatak kalau membuat pembatasan dalam berteman gitu. Bukan artinya kita membatasi pertemanan, enggak, tapi memilih berteman yang baik dengan circle teman-teman yang positif, yang saling support itu juga butuh latihan loh. Nah, iya nggak sih? Bener. Nah, tadi kan kita dalam rangka ngomongin hak kesehatan seksual dan reproduksi gitu ya. Kita coba membuka dulu arti sehat itu tidak hanya secara fisik loh, tapi secara psikis kita, secara seksual, bahkan secara religius, kemudian termasuk pada sosial dan politik gitu kan. Nah, artinya jangan mempersempit yang sebenarnya sudah di dalam baik di Badan Kesehatan Dunia gitu, termasuk di peraturannya Kementerian Kesehatan itu ya, yang dinamakan itu adalah keadaan sejahtera fisik, psikis. Nah, ini harus dipahami secara utuh gitu kan. Iya benar. Artinya ketika misalnya dalam memilih teman, kemudian di dalam perjalanannya ternyata ada ketidakcocokan gitu, gitu atau kurang kan. pas gitu. Artinya kita kembali bahwa ketika kita berelasi itu dalam rangka juga memperkuat kesehatan kita. Nah, kalau kita berelasi ternyata kesehatan kita semakin menurun ya, maka harus selektif gitu. Iya, mungkin kalau kayak kita nih, sebelum kau menyehatkan orang lain, sehatkan dulu mental kita ya. Kadang kita tuh yang aduh, dampingan hari ini banyak banget ya. Kitanya udah nggak mampu nih, ya udah aku cooling down dulu, aku kemana dulu gitu untuk nyehatin mental aku sebelum aku nyehatin mentalnya mereka gitu kan. Tapi sebenarnya remaja yang kayak sudah dapat informasi ya atau sudah dapat paparan dari kita itu seharusnya dia yang bisa mempengaruhi lingkungannya ya. Iya, seharusnya dia yang lebih kuat gitu kasarnya. Kalau semisal lingkungannya dia masih belum paham atau belum tahu tentang KDP itu tadi, tentang kekerasan dalam pacaran, ya dia seharusnya yang share informasi itu. Tapi ya karena kita kan satu lawan berapa gitu ya kan mainnya, jadi kan otomatis yang satu kadang yang melemah atau yang kalah atau yang terlena ketika dalam pacaran itu tadi. Jadi mungkin catatan juga ya dari untuk teman-teman sebaya, untuk teman-teman kita PKBI, ketika kita memberikan sosialisasi itu juga menekankan bahwa kalau memang sudah paham, yuk kita saling menjalankan, yuk kita sebarkan, benar-benar implementasikan itu, terus kita share juga informasi itu. Iya, makanya itu kayak nggak hanya sosialisasi dalam bentuk tatap muka secara langsung, tapi melalui media sosial media yang kalian punya, kalian juga bisa loh untuk nyebarin hal-hal positif terkait hal-hal yang berbau tentang kekerasan dalam pacaran atau HKSR atau apapun itu yang menyangkut kehidupan kalian, kayak gitu ya. Sip. Oke. Balik lagi ke hak kesehatan seksual reproduksi, dan kalau di Jombang kapan hari itu sempat ada kasus yang anak kelas 4 ya yang dihamilin sama bapaknya tuh. Itu umur berapa? Sudah lebih ke 11-12 tahun ya, berarti sekitar kelas 6 ya. Kayak gitu lagi rame di Jombang. Jadi gini, Kabupaten Jombang itu sejak aku gabung di WCC Jombang ya 2014-an lah. Hampir setiap tahun itu sebenarnya selalu muncul kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah bapak kandung. Tahun ini aja gitu ya di WCC Jombang itu sudah ada 2 kasus yang masuk.
Tahun ini? Tahun ini yang pelakunya bapak kandung itu 2 kasus. Itu sebabnya apa ya? Maksudnya kalau dari itu kan Apakah interaksi dekat gitu ibunya ya? bekerja terus kemudian atau memang bapaknya yang mohon maaf suka jajan atau seperti apa gitu? Ya, jadi gini, macam-macam sebenarnya ya latar belakangnya. Ada yang memang di salah satu kasus itu ada yang orang ibunya itu adalah pekerja migran gitu, dia bekerja di luar negeri ada. Tapi ada juga yang di dalam lingkup satu rumah dan saksinya adalah ibu kandungnya. Itu nggak sedikit yang kayak gitu coba. saksinya ibu kandungnya sendiri. Yes. Dan Iya, mulai agak shock dikit. Iya, nggak gitu nah, kan. ini kenapa gitu kan macam-macam modus yang digunakan adalah apalagi ini kekerasan, nggak hanya kekerasan seksualnya, seluruh kekerasan itu kan erat banget dengan yang namanya relasi kuasa gitu kan. Iya. Nah, pada ketika pelakunya ini adalah bapak kandung, sementara korbannya ini adalah anak yang kalau kita ngomongin usia jelas jauh gitu iya. kan. Kemudian di beberapa keluarga itu penyandang dana yang Asalnya memenuhi kebutuhan, betul, ada setiap kebutuhan hari. betul. Nah itu adalah dominasi bapaknya. Ada beberapa kasus tuh yang diancam kalau kamu nggak mau nanti ibumu tak cerai, ada kayak gitu. Ada kalau kamu nggak mau nanti sekolahmu nggak terbayarin. Mungkin bagi teman-teman di luar, oh nggak mungkin masa anak sekarang dipaksa ditekan kayak gitu diem aja. Nah itu banyak di Jombang sendiri itu terjadi gitu loh. Dan apakah itu selalu di daerah yang dipersepsikan atau dibayangkan daerah-daerah yang Daerah pedalaman aksesnya gitu? jauh dari Jombang enggak juga gitu loh. Daerah perkotaan sekitaran Jombang gitu Dan ya. mereka yang kasarannya bisa mendapatkan akses itu juga ya. Akses informasinya dapat, akses pelaporannya dapat, akses untuk mendapatkan perlindungan dapat. Tapi mereka adalah korban. Betul. Ironis sekali bukan Kak? Nah, banget gitu kan. Apalagi kalau misalnya gitu kalau relasinya pelakunya orang tua gitu tidak, ya nggak hanya orang tua, entah itu orang tua, entah pacar atau orang lain sekalipun gitu ya. Misalnya kalau dia ini masih tataran usia sekolah gitu kan, nggak sedikit sekolah itu yang dengan brand menjaga nama baik sekolah, korban dikeluarkan. Artinya kan ini dia jadi 2 kali korban, Dua kali ya. korban. Nah, gitulah banyak di masyarakat, Di masyarakat iya, di keluarga iya, sekolah terus habis itu- iya. Jadi dia Iya kehilangan loh. hak akses untuk pendidikannya, hak akses untuk lingkungan sosialnya juga. Kalau kemarin yang sempat kutanyain ke Kak Novi bahwa dia nggak mau diekspos nih, ibunya nggak mau diekspos gitu kan. Untuk perkembangan kasusnya sekarang gimana jadinya? Masih belum sampai pada tataran laporan ya, karena masih dalam rangka ya, artinya gini, kita harus memahami kondisi ibunya gitu kan, kenapa dia tidak memilih untuk memproses jalur hukum misalnya. Ya ada hal-hal yang ya satu mungkin terkait perekonomian, dia mikir perekonomian ke depan, kemudian mikir nanti ketika suaminya misalnya di penjara gitu kan, berarti kan stigma masyarakat gitu kan. Lagi misalnya memilih pisah gitu, misalnya memilih pisah, stigma masyarakat untuk ngomongin janda juga masih kental banget gitu. Jadi kan kompleks ya, kita nggak bisa gitu ngomongin permasalahan HKSR itu hanya Dari satu sudut pandang juga ya. Karena memang HKSR ini luas sekali gitu kan. Balik lagi ke ngobrolin perkawinan anak tadi, untuk kasusnya di Jombang sendiri sejauh ini berapa Kak? Nah kalau Jombang ini ekstrim banget gitu kan ya. Kalau selama ini kan kita itu Jombang itu sudah ada Perbuk PKSAI, Peraturan Bupati Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, yang itu juga ngatur hak anak gitu kan. Kemudian ada Perda 8 2014 yang itu ngomongin penanganan perempuan dan anak korban kekerasan gitu ya. Tapi di satu sisi kita ngomongin dispensasi nikah. Nah, dispensasi ini diberikan ketika ada pengajuan nikah yang usianya masih di bawah 19 tahun. Kalau Gitu dalam kan. aturannya ya. Iya, jadi karena kalau ini kan sebenarnya kalau yang 19 tahun itu kan baru diketok 2016. Nah, sebelumnya di Undang-Undang Nomor 1 1974 itu kan batas usia menikah kalau kalau perempuan itu 16, kalau laki-laki 19. Banyak orang-orang yang masih berpikir bahwa pakai patokan yang lama, yang masih 16 itu. 16 tuh masih usia SMA SMA kelas 1 kali ya. SMA kelas 1
SMA. Iya, SMA satu. kan kelas satu. Kelas 3 SMA. Lulus SMP udah nikah gitu ya. Nah. Kalau zaman dulu emang Oke, iya maksudnya banyak banget. bukan oke sih, tapi banyak gitu. Iya, Dan banyak banget nih teman-temanku yang di tahun-tahun 90 kelahiran 90-an gitu kayaknya masih banyak juga yang habis SMP, tutup buku buka terok. Iya. Nah, di Jombang itu 2019 itu ada sekitar 145 gitu ya, 140-an. Kemudian di itu 2019. Covid itu 2020 kan ya? Iya, Nah, 2020 itu jadi 400 sekian. Coba dari 140 jadi 400 gitu. Nambahnya banyak banget Tapi ya. itu waktu itu beritanya kan karena COVID, keadaannya kan bilangnya karena COVID gitu, terus habis itu perekonomian menurun, jadinya mereka memacu untuk nikah muda, terus pernikahannya tinggi kan waktu itu diberitakannya seperti gitu. itu ya. Nah, kemudian di 2021 itu sudah 500 sekian gitu. Nah, sekarang di 2021 itu 570. 570 kasus Meningkat di setiap tahunnya. 520 di 2022 2021 itu 570. Di 2022 2022 ini aku belum update yang sekarang ya, tapi yang per sekarang apa sih, Juli apa Juni itu kalau nggak salah sudah ya 400-an lah mungkin ya, aku lupa angka pastinya. Tapi artinya gini, maksudku di dalam ini kan cepet banget gitu ya. Nah sebenarnya ya memang pada beberapa itu temuannya adalah karena perempuan anak gitu ya, karena usia anak itu sudah hamil tidak diinginkan. Nah ini akhirnya milih jalan tengah untuk Menikah. bukan jalan tengah ya, Pak. Disolusikan gitu kan. Untuk Disolusikan untuk menikahkan. Padahal sebenarnya kalau kita belajar dari kasus-kasusnya yang WCC Jombang dampingin gitu ya, ada beberapa korban itu yang orang tuanya kekeh memilih untuk menikah sebagai solusi. Tapi 2-3 tahun datang dan jadi korban KDRT. Iya. Karena secara ya mereka kan menikah masih usia gitu. muda, masih usia anak, secara emosional belum masih stabil, ekonomi gitu. belum stabil, Ekonomi segalanya Jadi, belum stabil. Kekerasan yang bukan seharusnya sih, ya tapi yang biasanya terjadi dalam pacaran itu sudah terjadi dalam Rumah tangga, itu betul. tadi. Kasusnya jadi lebih kompleks lagi Lebih kompleks dari ke lagi. perkawinan anak itu ya. Kalau kalau dari teman-teman yang di advokasi sama WCC itu penyebabnya rata-rata dari selain KTD. Ya jadi gini, karena bahwa budayanya kita itu kan salah satunya itu ketika ada kan keluarga itu yang untuk salah satu ketika anaknya nikah berarti tanggung jawabnya sudah berkurang. Oh iya. Nah, ini pasti pada keluarga-keluarga yang miskin, rentan miskin atau prasejahtera gitu kan. Ini menjadi solusi gitu loh. Oh ya, berarti menikahkan anak adalah mengurangi tanggungan keluarga, mengurangi beban itu memang keluarga. terbukti sih, soalnya pernah ada penelitian juga kalau dengan menikahkan anak itu kan apalagi anak perempuan nih ya, anak perempuan itu kan ketika dia sudah dinikahkan lepas tanggung jawab orang tua, mohon maaf, kan itu sudah tanggung jawab suami. Nah itu memang hasil penelitian dari banyaknya usia perkawinan anak atau orang tua menikahkan dalam usia anak itu karena mereka ingin lepas tanggung jawab untuk khususnya perekonomian. Betul. Karena ketika si anak perempuan itu tadi, karena perempuan nih yang kebanyakan biasanya dinikahkan, itu dia akan menjadi tanggung jawab si suaminya itu tadi. Makanya itu jadi betul. Memang kalau ada statement biar beban orang tua berkurang, maka dinikahkan anaknya. Padahal itu di belakang ada beban-beban lain yang harus beban lain setelah menikah gitu. Maksudnya betul. kayak yang nanti misal anaknya punya anak gitu pasti juga akan nambah-nambah lagi gitu kan bebannya. Tapi selain itu juga kalau Cia pernah dengar ada di salah satu wilayah gitu bahwa ketika ini mungkin juga jadi salah satu penyebab dari tingginya kasus perkawinan anak gitu kan. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang main ke rumah seorang perempuan, itu kayak langsung disuruh menikah gitu loh, langsung suruh menikahi gitu loh. Itu untuk menghindari zina gitu apa Kak? Biasanya kan masih, ya mohon maaf bukannya kita bikin bercandaan itu ya, tapi kayak ya kita kan masyarakatnya juga masyarakat santri, bisa dikatakan seperti itu kan, masih banyak pondok pesantren. Jadi memang lingkungan-lingkungan seperti itu mereka masih menganggap kalau ya lebih baik menikah daripada pacaran, terus habis itu berzina dan lain sebagainya. Padahal menghindari zina itu solusinya bukan hanya menikah, tapi ya gimana kita menjaga diri sendiri aja gitu kan. Karena tadi ngomongin perkawinan anak aku jadi ingat. Jadi karena kita itu ada undang-undang terbaru gitu kan ya, di 12 April kemarin itu diketok sama DPR RI. Kemudian yang akhirnya perjuangan berat banget gitu. kita teman-teman buat WCC.
di tanggal 9 Mei kan ditandatangani sama Presiden, diundangkan gitu. Karena itu salah satu Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kalau itu salah satu bentuk tindak pidananya yang diatur adalah pemaksaan perkawinan. Itu sebenarnya juga ini dalam rangka mengurangi adanya perkawinan anak gitu. Karena kalau temuannya teman-teman di NTT gitu ya, di NTT itu mereka punya budaya. Jadi misalnya kita lagi rame-rame kayak gini. Kemudian ada laki-laki misalnya, dia megang tangan salah satu perempuan, di sana punya hukum adat yang langsung harus dinikahi. Jadi kita menyentuh aja gitu, kita menyentuh aja. Nyentuh. Nah itu kan gini. Jadi kayak kita dibenturkan dengan hukum adat masing-masing wilayah nggak sih Kak? Nah akhirnya gitu kan, ini artinya gini sebenarnya. Ya meskipun tidak langsung ya, artinya tidak kayak gitu, tapi ini dimanfaatkan oleh misalnya gitu kan, ketika ada yang niat aku suka sama ini nih gitu kan, jadi hal yang mudah banget gitu kan. Nah ini tuh, dan di sana tuh banyak banget praktek-praktek kayak gitu. Itu jadi salah satu payung hukum yang diberikan negara adalah mengatur tentang pemaksaan perkawinan ini. Upaya gitu. untuk mengurangi angka pernikahan anak itu tadi ya. Upaya untuk mengurangi, karena pernikahan anak itu tadi loh, ketika perkawinan anak itu selama ini perkawinan itu dianggap sebagai solusi gitu kan. Iya betul. Tapi sebenarnya kalau mau di-track lagi ketika anak menikah, otomatis dia putus secara pendidikan, ya kan? Ya emang sih ada paket C, paket B dan segala kan macam. Tidak seperti yang didapatkan aksesnya sama teman-teman. Belum lagi nanti kalau misalnya anak itu sudah berjeda, putus sementara dari sekolah, efforts untuk kembali ke sekolah itu kan beda lagi ya. Benar, itu kayak benar banget. Itu kayak benar banget. Kita udah ngomongin ke efek dari perkawinan anak ya. Selain dari mentalnya si anak ini yang udah nggak siap, terus kemudian jeda untuk memulai pendidikan lagi juga akan berat. Selain itu kehidupan yang belum stabil sebagai keluarga baru, komunikasi dengan suami juga saya yakin gitu ya, emosional mereka masih belum kejaga sama sekali gitu kan. Jadinya muncul juga nanti kekerasan dalam rumah tangga itu tadi. Jadi sebenarnya kalau kesehatan seksual dan reproduksi itu terus nyambung nanti ketika itu terlalu tadi yang kekerasan dalam pacaran, kemudian haknya tidak dapat terpenuhi, terus menyebabkan tadi kan posesif nih, posesif menuruti apa aja, terus mohon maaf terjadi kehamilan di luar nikah, terus habis itu mereka menikah, terus akhirnya tetap akan terjadi juga kekerasan dalam pacaran itu. Siklusnya itu memang muter aja ya. Siklusnya muter ya. Jadi kayak ini jadi tanggung jawab bersama untuk lebih aware lagi tentang kekerasan-kekerasan yang ada di masyarakat gitu. Jadi saling mengedukasi gitu ya Kak. Nah ini nih salah satu yang tadi sempat terlewat adalah kalau misalnya perempuan ataupun anak perempuan ini misalnya hamil gitu ya, hamil tidak diinginkan, atau kalau misalnya kehamilan tidak direncanakan, misalnya juga dalam pasangan suami istri juga bisa juga kan. Bisa banget kan. Nah selama ini juga ketika ngomongin akses gitu ya, untuk ya mungkin kita yang tinggalnya di wilayah yang mudah akses, ini bukan menjadi hambatan gitu ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang udah diakses layanan itu ya. Kemudian untuk misalnya akses layanan ke setingkat ke puskesmas saja misalnya harus punya kendaraan dulu lah. Kalau dia maksudnya kalau misalnya secara finansial oke sih, paling tidak punya motor gitu kan. Tapi kita harus pahami bahwa masih banyak juga sebenarnya yang ya secara ekonominya prasejahtera, miskin, rentan miskin gitu, yang untuk ngakses itu susah. Belum lagi kalau misalnya kehamilan tidak diinginkannya ini pada perempuan yang belum menikah misalnya, ketika ke puskesmas pasti akan ditanya sudah nikah apa belum? Pertanyaan yang bikin mental langsung down gitu ya. Maka dari itu kalau mungkin saya tahu sedikit ya dari teman-teman sebaya itu, kalau PKBI itu kan mencanangkan atau mempunyai program khusus yang tentang HKSR tadi ya Kak. Jadi untuk yang termasuk ini tadi kurangnya akses layanan dari warga atau masyarakat yang ada di pelosok, atau kurangnya transportasi, tidak ada transportasi dan lain sebagainya, PKBI itu memberikan layanan itu, dan itu tidak membatasi, memang tidak membatasi untuk dia ini mohon maaf marginal atau karena kehamilan di luar nikah
kah atau seperti apa. Jadi memang dirangkul semuanya ya. Begitu Iya, juga benar. dengan teman-teman sebaya, meskipun di teman-teman sebaya Jombang itu tidak langsung untuk menangani itu, tapi ada untuk dokternya yang menangani iya. kalau Jadi, misal konsultasi dan lain benar. sebagainya, terus kerjasama dengan dinas terkait dalam pemberian alat kontrasepsi tersebut sih untuk menangani itu. Jadi kita kerjasama dengan klinik asosiatnya Dr. Ita Supranata gitu, yang ada di lokasinya ada di depannya SMP Petra ya. Iya. Jadi memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan gitu, mulai dari kalau anak-anak, kalau teman-teman sebaya itu sekedar konseling aja, atau kalau juga ada keluhan-keluhan kesehatan umum gitu juga, bahkan kemarin juga sempat swab antigen sebelum kegiatan gitu ya Kak. Terus ada pemasangan alat kontrasepsi, jadi memberikan sebuah peluang untuk mereka memanfaatkan program ini, Respon dan juga Pulih Bersama ini untuk bersama-sama menjaga kesehatan masyarakat, bersama-sama untuk lebih aware lagi, jadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Aku jadi ingat gini karena kemarin itu aku kan sempat diskusi dengan pengelola Kespro KB dan juga KRR Puskesmas beberapa kecamatan gitu kan. Nah, kemarin itu kan salah satu isu yang hot banget saat ini kan stunting gitu kan. Iya, betul. Sementara stunting ini itu ujung banget. Nah, sebelum stunting itu salah satunya ada hal kayak gini gitu kan. Iya. Nah, itu yang makanya kemarin tuh aku coba ngomong gini, bahwa kalau kita selama ini itu nanganinya hanya pada pemulihan gizi, ini nggak cukup karena bukan hanya ini urusannya gitu. Karena gizinya itu udah kasarnya udah di sana gitu ya, tapi kitanya di sini belum tahapannya itu ya. Fun fact-nya kayak gini loh. Jadi pemahaman masyarakat tentang stunting adalah kekurangan gizi aja. Udah titik. Akhirnya cuma dikasih ya untuk makanan penambah gizi, nutrisi penambah aja. nutrisi. Edukasinya dikesampingkan lagi nih tentang itu. Jadi kayak gitu sih ya teman-teman di lingkungan kayak gitu. Termasuk kalau misalnya ingat gitu ya, beberapa waktu yang lalu itu ada salah satu remaja di Jombang gitu ya yang akhirnya melakukan aborsi tidak aman gitu ya. Unsafe abortion. Aborsi yang tidak aman. Nah, ini kenapa gitu? Sebenarnya gini, kalau ngomongin di dalam undang-undang kesehatan gitu ya, Undang-Undang 6 2009, bahwa di situ sebenarnya ada aturan yang menyampaikan bahwa aborsi aman itu it's okay dengan dua indikator. Satu, karena kedaruratan medis ini Masalah kesehatannya. betul. Nah, kemudian yang kedua sebenarnya korban perkosaan. Iya. Nah, tapi gitu kan, WCC Jombang beberapa waktu lalu coba akses safe aborsi, tapi ternyata tidak bisa gitu loh. Nah, di undang-undang itu juga memang menyatakan bahwa batas usia melakukan aborsi itu tidak boleh lebih dari 40 hari. Sementara korban perkosaan kita itu usianya macam-macam. Iya. Dan mereka juga baru berani lapor itu setelah kelihatan, mohon maaf ya. Iya. Biasanya kan lapor kan karena udah kelihatan, terus malu, ada stigma dan lain sebagainya. Nah, akhirnya gitu kan Pak. Nah, kemudian lagi ternyata meskipun sudah ada peraturan turunan dari undang-undang kesehatan, tapi ternyata belum ada rumah sakit dan dokter yang ditunjuk untuk melakukan. Jadi kan sama aja kita tidak punya. Iya. Betul. Punya rumahnya, tapi ternyata di dalamnya ini belum ada isinya sama sekali. Untuk penanganannya itu nanti jadi tetap Penanganannya tetap nggak bisa. jadi kayak zong gitu ya kasarnya, betul. Ya, pada salah satu korban yang kami dampingin, dia memilih aborsi dengan yang tidak aman. Nah, ini kan lebih bahaya lagi Betul. sebenarnya gitu. Bahaya untuk dia sendiri ya, untuk Obat-obatan itu dijual bebas. untuk Dijual bebas. dalam untuk Miris banget untuk menggugurkan itu. anaknya itu. Misal di usia-usia yang masih usia-usia kandungan yang masih minggu ya, atau hari. minggu gitu, itu dijual bebas loh. Maksudnya mereka bisa mendapatkan itu di marketplace, bukan dijual bebas di apotek. Iya, benar. Benar itu. Bukan dijual bebas di apotek, sorry Ralan. Tapi mereka bisa mendapatkan itu di marketplace gitu, dan ada keterangannya. Aduh, miris sekali. Artinya kan sebenarnya kalau ketika layanan kesehatan ini disediakan oleh negara, gitu kan ini lebih akan lebih aman, aman, lebih gitu. aman. Nah, kalau kayak gitu kan ya benar tadi kata Kak Ika gitu kan, dia kan nggak tahu gitu kan apakah di dalam itu bersih apa enggak. Iya, bersih muncul yang di penyakit dalam macam-macam. rahimnya itu yang akhirnya nanti akan ada efek-efek berkelanjutan untuk kesehatan fisiknya. Ternyata kompleks banget. Iya. Tadi yang awal-awal kita nggak bisa
kalau berbicara stunting memang betul juga. Kalau stunting kan kita yang difokuskan itu masalah gizinya ya. Iya. Karena yang terfokus atau tersorot adalah ketika bayi itu sudah lahir. Ya, tapi kalau saya ketahui juga dalam BKKBN sendiri itu memang juga ada pencegahan untuk itu. Jadi untuk calon-calon pengantin. Tetapi itu juga mohon maaf mungkin kita juga belum bisa maksimal ya. Jadi kayak ke teman-teman WCC, teman-teman PKB itu juga perlu banget kita bantuannya seperti itu karena kan teman-teman WCC sama PKB ini yang lebih dekat nih sama remaja daripada lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam artian seperti itu kan kayak lembaga-lembaga pemerintahan mungkin kita menyasar ke remaja itu hanya ketika ada mohon maaf program yang ada anggarannya seperti itu ya. Iya. Nah, sedangkan kalau untuk Terbentur dengan pendampingan kayak gitu ya. seperti itu kita kurang seperti itu. Jadi padahal stunting itu kompleks ya kan. Ketika sebelum melahirkan anak seperti ini ada prosesnya. Jadi sejak dia masih remaja seperti apa, terus habis itu ketika dia nanti menikah bagaimana, terus ketika si bayi itu atau dalam kandungannya itu bagaimana pemenuhan gizinya hingga anak itu lahir. Tapi kalau langsung ngedor ke sininya terus kita padahal sekarang kan juga demografi remaja atau usia produktif itu lebih banyak daripada itu. Jadi bahkan kesehatan mental dari ibu hamil juga dibutuhkan. Sangat penting itu. Penting banget untuk membentuk bayi yang sehat itu kesehatan mental ibunya. Ibu yang happy itu juga nanti bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas dan happy juga. Kayak aku yang kayak aku yang udah melahirkan 2 anak tuh emang beda gitu loh. Jadi tekanan, kalau dibilang tekanan juga karena pada saat kehamilan yang pertama itu aku kerja, jadi kayak agak stres gitu, dan kelihatan banget si kakak dan si adik ini emang happy face-nya berbeda. Mereka masih happy, tapi kadang untuk penanganan masalah ketika mereka berantem itu berbeda. Jadi kayak kesehatan mental atau kebahagiaan ibu hamil itu juga diperlukan untuk melahirkan generasi yang sehat gitu. Tapi itu kayaknya kurang ya, maksudnya kurang dalam artian kita jarang banget menyentuh hal itu, jarang banget kita memperhatikan kesehatan mental ibu hamil. Jadi kayak itu jarang banget disentuh. Bagaimana ibu hamil yang bahagia itu bisa membentuk anak-anak yang sehat dan bahagia itu juga. bisa masuk ke kesehatan seksual dan reproduksi nggak sih? Karena reproduksi ya, masuk mengatur jarak kelahirannya, mengatur jarak kelahiran, bagaimana reproduksi dan selama kehamilan itu seharusnya kesehatan seksual dan reproduksi itu kita menekankan atau menyasar ibu hamil juga ya. Iya benar. Saran untuk PKBI. Kayak kita kerjasamanya dari jadi ngerangkulnya banyak banget gitu untuk mengatur jarak kehamilan itu sendiri, untuk menjadikan anak yang berkualitas itu seperti apa, menjadikan anak yang sehat itu seperti apa, menjadikan generasi-generasi yang bahagia itu seperti apa nantinya, dan peran orang tua juga yang harusnya lebih aware ke anak-anaknya, lebih merangkul anaknya. Kadang remaja-remaja saat ini tuh mereka ngerasa enggan bercerita ke orang tua karena orang tuanya nggak yang open minded gitu loh, kayak aku udah capek nih kerja, kamu urusin aja deh sama teman-teman kamu gitu kan, kayak yang gitu. Nah, jadi akhirnya mereka nyari pelarian ke teman-teman lainnya yang belum tentu teman-teman lainnya ini yang beneran support gitu loh. Kadang yang cuma ngambil kesempatan aja gitu nih. Nah, maka dari itu sebenarnya ini itu dibutuhkan, artinya dibutuhkan mulai dari bagaimana selama ini pendidikan kita itu, kalau ngomongin pendidikan sampai S3 sekarang ada, tapi artinya kan dengan jurusan gitu, tapi kalau orang tua kan nggak ada nih jurusannya. Nggak ada. Saya sebenarnya nggak ada nih jurusannya. I learn everything every day. Saya mempelajari segala sesuatunya setiap hari. Itu sebenarnya ya buat siapapun nanti yang melihat tayangan ini gitu ya, itu juga menjadi salah satu, semoga ini memberikan advice baru ya, saya kayak wawasan baru, atau ya ini nggak hanya untuk remaja ya, jadinya kita ya untuk orang tua juga, karena orang tua juga kayak masalah-masalah itu tadi juga. Sekarang kan orang tua kadang-kadang masih menggunakan sudut pandang pada zamannya gitu ya. Sedangkan zaman sekarang itu sangat amat berubah. Mungkin zamannya Kak Cia dulu seperti apa, zaman saya seperti apa, itu sudah sangat berubah untuk pergaulannya, untuk pemahaman, apalagi sekarang sosial media sudah sangat amat beragam. Iya benar. Kemudian masih banyak itu ketika orang tua misalnya anak tanya terkait misalnya
dia belum menstruasi tapi dia nanya menstruasi. Menstruasi itu apa sih gitu. Kan pasti masih banyak jawaban yang ntar kalau besar tahu sendiri. Iya, jawaban pamungkas dari orang tua, ntar kalau besar tahu sendiri gitu. Nanti sudah waktunya juga akan merasakan sendiri. Kalau aku sih sementara belum di fase itu ya, aku masih di fase yang ketika mereka mau mengambil keputusan tuh aku bebasin buat ngambil keputusan tersebut. Misal aku mau ngasih pilihan, kamu mau ikut kegiatan apa nih? Mau ikut kegiatan ngaji atau menari gitu. Aku masih di fase yang memberikan kebebasan untuk memilih gitu ya. Akhirnya mereka bertanggung jawab, loh ketika suatu saat kamu capek, aku ingetin lagi, kamu dulu yang milih ini loh, gitu. Kalau berbicara itu tadi kayak tanya hai dan lain sebagainya, itu kembali lagi ya tentang pengetahuan reproduksi atau kesehatan reproduksi itu kan masih dianggap tabu. Betul. Begitu juga orang tua, meskipun kita mengurus seperti itu, tapi kadang-kadang orang tua merasa ketika kita ngasih sosialisasi itu atau ngasih informasi itu berupa gambar aja lah, mohon maaf gambarnya. Alat itu pada gambar alat kelamin. Bukan orang tua lah, kita nggak jauh-jauh orang tua ke pihak sekolah, misalnya kita share itu di layar itu kayak dirasa kok porno. Iya, kok nggak disensor sih kak gitu. Hak itu salah satu hak juga yang harus mereka atau remaja dapatkan, atau dalam artian usia anak juga seharusnya udah dapatkan itu, karena kan mereka organ reproduksi itu ada di bawah sejak lahir. Iya loh, organ reproduksi itu kita tahu itu juga sejak lahir. Bagaimana menyehatkan organ reproduksi juga itu penting banget sih untuk diketahui. Ketika yang disampaikan Kak Ika itu enggak, kita kan memang terbiasa ketika nyampein penis itu kayak gini, paginya kayak gini. Bahkan masih ada yang nyebut penis itu bukan penis, burung gitu kan. Burung terbang dong. Nah itu yang akhirnya sebenarnya membuat salah satunya adalah pintu masuknya kekerasan. Ketika remaja ini dia tidak mendapatkan ruang bertanya di rumah, ya dia cari sendiri gitu kan. Ya kalau carinya pas ketemunya kita. Kalau pas ketemunya yang lainnya dari kita yang sebenarnya masih butuh informasi juga gitu. Ya apa nih gitu. Makanya kita juga akhirnya membuka ruang diskusi di berbagai sosial media. Jadi kalau teman-teman yang nonton ini bisa banget add Instagramnya kita gitu ya. Add Instagramnya @WCC Jombang, add Instagramnya @PKBI Jombang, add Instagramnya Sebaya Youth Center, Sebaya Youth Center Jombang, atau personal masing-masing dari kita. Kalau aku @Oocia, kalau Kak Novita? Aku apa ya? @Novita Novelis. @Novita Novelis. Kalau Kak Ika? Ika Nisana Fitri. Oke, jadi dari obrolan kita yang asik banget di sore hari ini, upaya-upaya untuk mencegah gitu ya, upaya-upaya untuk memberikan sebuah informasi agar kalian lebih aware lagi, agar kalian lebih tahu lagi tentang hak kesehatan seksual reproduksi itu adalah salah satunya dengan menambah informasi dari berbagai sudut pandang, dari berbagai kayak informasi bisa didapatkan dari manapun gitu kan, dan pilihlah orang tepat untuk berdiskusi. Gitu. Karena ada lembaga konsultasi juga, lembaga konseling juga. Ada kendala tadi sepertinya yang untuk penanganan aborsi dan lain sebagainya. Mungkin sekarang kita perlu mensosialisasikan atau memberitahu bahwa kalau terjadi apa-apa pada diri kita itu sampaikan saja, konsultasikan saja. Apalagi mengalami tindakan kekerasan seksual itu, ya jangan takut, karena dari kita itu banyak yang akan peduli, yang tidak semena-mena diskriminasi atau sebagainya. Gitu. Kalau aku cuma pengen nutupnya gini, ketika ngomongin hak kesehatan seksual reproduksi, kita itu bukan ngomongin hal yang tabu gitu kan. Kita bukan ngomongin ngajak cara berhubungan seksual gitu kan. Nah tapi sebenarnya ini adalah kita belajar untuk mengetahui diri kita dengan memahami kondisi tubuh kita dan bagaimana menjaganya untuk tetap sehat gitu aja sih Kak. Gitu aja. Hotline dari WCC Jombang berapa nih Kak? Kalau di WCC Jombang untuk pengaduan pengaduan kami ada di 081 235 020 62 02062 gitu. Jadi buat semua yang nonton tayangan ini, untuk pengaduannya bisa ke WCC Jombang kalau mendapatkan masalah kekerasan gitu ya. Gak hanya kekerasan aja sih sebenarnya, banyak banget ya yang diadvokasi sama WCC gitu ya. Dan ngingetin lagi buat
semuanya kalau membutuhkan layanan kesehatan yang mudah, terus kemudian membutuhkan konseling juga ya untuk penanganan kesehatan reproduksinya, maupun layanan kontrasepsi, bisa menghubungi PKBI Jombang, untuk Cia di 0857 3500 8378, atau bisa langsung add Instagramnya, follow Instagramnya @PKBI Jombang gitu. Iya. Penutup dari Kak Ika deh, boleh? Untuk remaja-remaja di Jombang khususnya ya, yuk mari kita sama-sama aware, kita sama-sama saling memahami, sama-sama saling mengerti untuk kesehatan seksual reproduksi yang pertama, dan ayo sama-sama mengerti batasan-batasan terkait kekerasan dalam pacaran, karena itu penting bagi kita semua. Dan kalau ada apa-apa, jangan takut untuk konsultasi, jangan takut untuk melaporkan jika memang itu dirasa tidak nyaman. Terima kasih. Oke, Kak Novita terima kasih, Kak Ika terima kasih, semuanya terima kasih. Cia pamit undur diri dari WCC Jombang dan dari PKBI Jombang. Terima kasih buat kerjasama yang baik ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.